Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Di tengah-tengah kepanikan, Sullinger berteriak dengan keras. Semua jangan panik, para monster ini tidak bisa bertarung dengan baik, jika sendirian, maka dari itu serang mereka bersama-sama. Dan orang-orang yang berada di tahap original. Infan berdiri bersamaku di barisan depan. Akhirnya semua orang bersama-sama mendengarkan kata Sullinger dan menyerang monster itu secara bersama-sama. Tak lama dari kejauhan terdengar suara Suke, yang berteriak keras dengan penuh kemarahan dan aura pembunuhan. Kau pasti bercanda, di hari pertamaku memegang tahta, kau ingin menghancurkan sukuku. Ding. Waktu tunggu berakhir, Anda sekarang berada di tahap original Infan. Suke tak menghiraukan bunyi sistem yang ada di kepalanya, kemudian dia berdiri dan menatap dua pengkhianat itu. Apa kalian pernah merasakan monkey block lightning yang ada di tanganku ini? Jika tidak, aku akan membiarkan kalian merasakannya. Saudara kedua, awas! Oh tidak kakak, saudara kedua, jangan bersedih. Pastikan kamu tetap hidup. Berhenti, berhenti, drama pahit macam apa yang kalian mainkan? Aku sudah meningkat ke tahap original Infan. Kalian berdua akan mati. Kedua pengkhianat itu sudah meledak dan menjadi debu. Ding. Membunuh tahap original Infan Iblis mendapat 500.000 poin EXP dan cincin dan penyimpanan. Ding. Membunuh tahap original Infan Calon Kaisar Iblis mendapat 1 juta poin EXP dan cincin penyimpanan. Ding. Selamat tingkat kultivasi sekarang berada di lapisan ketiga original Infan. Suke tersenyum dan langsung berteriak kepada Sullinger, yang sedang berperang dengan para monster. Nona Sullinger, kalian semua sudah berjuang keras. Mundurlah, serahkan semuanya padaku. Sullinger menoleh kepada Suke dan mengangguk penuh keyakinan. Kemudian Suke mengendalikan kekuatan petir dari arai kembali. Kini tingkatannya lebih besar dari sebelumnya. Tingkatkan cakupan arai ini, lalu kirimkan kepada mereka semua. Ratusan dari monster itu tersengat petir yang sangat hebat. Rintihan kesakitan mereka yang tragis, hingga tempat itu menjadi kabut darah. Ding. Membunuh 3 tahap Golden Core mendapat 150.000 poin EXP, dan 3 inti emas. Ding. Membunuh 129 tahap pembentukan fondasi, mendapatkan 1 juta poin EXP. Ding. Membunuh 68 tahap core bearing mendapat 600.000 poin EXP. Suara Simptom terdengar di kepala Suke, hingga membuat dia tersenyum dan senang karena mendapat banyak XP dari monster iblis ini. Sullinger dan yang lainnya tertegun melihat kehebatan Suke. Tiba-tiba, mengaum, raungan kemaragan Raja Harimau terdengar sangat menakutkan. Matanya memerah dengan berkata, "Monyet brengsek, kau sudah membuatku marah. Aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian. Monyet sialan, kenapa ibumu bau?" Suke menatap tajam kepada Raja Binatang Iblis itu. Dengan nada wibawa dia berteriak, "Panggil aku Petapa Agung, Sun Wukong." Suara Suke bergema di langit. Puji, hahaha. Pada saat berikutnya, manusia iblis di dalam menara yang telah memperhatikan percakapan di antara mereka berdua, tertawa terbahak-bahak. Sangat jelas bahwa Beast King hanya meludahkan darah karena proses penyembuhannya terganggu. Namun Raja Iblis Dukun bisa mengatakan bahwa itu karena hembusan angin dari tongkatnya. Memang, tidak ada yang bisa memenangkanmu, Raja Iblis. Tapi, Raja Iblis Dukun ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dan dia benar-benar berusaha untuk mendapatkan ketenaran untuk ras kita. Manusia iblis di bawah tidak bisa tidak merasa bangga dengan raja mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih puas dengan pilihan pemimpin mereka dan mengembangkan rasa suka yang kuat padanya. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan tangguh. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Sekali lagi, pemberitahuan sistem terdengar di kepala Suke. Namun, wajah Beast King memerah karena marah. Matanya merah karena kebencian dan dia tampak seperti bisa menyemburkan api dengan amarah yang membuncah di dadanya. Monyet terkutuk, kamu sudah selesai. Beast King berteriak keras sebelum dia mengirimkan ledakan lagi dari tekanannya yang menghancurkan, beriak di udara. Rambut hitam panjangnya mulai berdiri saat menunjuk ke langit.
Dia mengangkat kedua tangannya saat dia menyulap lautan api yang besar saat berada di udara. Pada saat yang sama, pusaran berputar muncul di sampingnya saat menyedot semua yang ada di dekatnya ke dalamnya. Suke merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan merasa seperti digigit ular berbisa. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang berbahaya dan dia agak terkejut. The Beast King adalah dari tahap transformasi bayi, level 1. Meskipun dia telah mengalami cedera parah, dia masih bisa menggunakan kekuatan dan kekuatan yang begitu besar. Itu sangat mengejutkan. Tahap transformasi bayi adalah ranah yang sangat kuat untuk dimasuki. Suke menjilat bibirnya saat senyum terbentuk di wajahnya. Meskipun dia baru saja berhasil menyeberang ke tahap bayi asli, dia tidak sabar untuk menjadi pembudidaya transformasi bayi. Ledakan. Lautan api yang disulap oleh Beast King telah menyatu menjadi bola api besar yang menyerupai matahari. Itu membawa sinar panas yang kuat saat dilemparkan ke arah Suke. Monyet terkutuk, pergi ke neraka. The Beast King tertawa dalam hiruk-pikuk maniak. Dia kemudian mengirim sepasang latihan kerucut hitam berputar-putar setelah bola api. Siu. Sepasang latihan berbentuk kerucut memotong udara dan meningkatkan kecepatannya saat langsung menuju Suke. Tidak bagus. Hati-hati Raja Iblis. Di dalam menara, manusia iblis dikejutkan oleh pertunjukan kekuatan yang tiba-tiba dan berteriak ketakutan. Hindari itu Raja Iblis. Raja binatang itu sebenarnya adalah seekor banteng. Dia telah mengolah sepasang tanduknya menjadi senjata mematikan. Tidak hanya tidak bisa dihancurkan, mereka juga mengandung kekuatan yang sangat besar dan harus dihindari dengan segala cara. Hindari itu Raja Iblis. Semua orang di dalam menara berteriak ketakutan saat ekspresi kecemasan menyebar di wajah mereka. Mereka berasumsi bahwa setelah Beast King terluka, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Namun, Suke masih tertawa dingin. Kekuatan luar biasa. Haha, aku tidak pernah takut. Transformasi 9 naga terbang, aktifkan. Ledakan. Seketika, 9 naga biru muncul dari telapak tangan Suke saat mereka membubung ke langit dan menghalangi semua cahaya. Pada saat berikutnya, dia mencengkeram tongkat emasnya erat-erat dan melayang ke arah sepasang bor yang berputar dan bola api. Dengan transformasi 9 naga melonjak dan pisau pembunuhnya yang masih memiliki kemuliaan penuh, kekuatannya juga tak terbatas. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia mengayunkan tongkat emasnya ke bawah, menyebabkan keretakan besar di udara. Ledakan. Sepasang tanduk banteng telah menabrak tongkat emas Suke dan telah hancur berkeping-keping, menjadi tidak lebih dari bubuk karena tersebar di seluruh tanah. Pada saat yang sama, celah besar di udara bertabrakan dengan bola yang menyala dan melilit bola itu. Kekuatan dari celah udara begitu kuat sehingga benar-benar memadamkan bola api dan sekarang beriak ke arah Raja Binatang. Apa? Wajah Beast King jatuh saat dia berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah setelah kekuatan dari riak menghantamnya. Dia telah menderita luka lain di atas luka yang ada. Sepasang bor atau tanduk adalah senjata pamungkasnya yang dia gunakan untuk mencapai kekuatan besar. Itu seharusnya tidak bisa dihancurkan, namun dihancurkan menjadi bubuk oleh Suke begitu saja. Ketika dia tidak berdaya, dia kemudian terkena gelombang riak udara dan menyebabkan serangkaian cedera serius lainnya. Darah yang dia keluarkan adalah darah dari meridiannya yang mengalir ke jantungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya panggung bayi asli belaka. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? The Beast King mencengkeram dadanya saat wajahnya menjadi pucat. Dia memelototi Suke dengan kebencian dan ketakutan yang intens. Dia adalah Raja Binatang yang perkasa. Salah satu dari 5 Raja Binatang dari 5 negara dan telah mencapai tahap kultivasi transformasi bayi. Sekarang, dia dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Di bawah menara, semua orang tenggelam dalam keheningan. Semua manusia iblis bingung. Mereka berasumsi bahwa Suke akan menderita luka parah setelah bentrok dengan senjata pamungkas banteng. Akhirnya, sepasang tanduk yang tidak bisa dihancurkan menjadi tidak lebih dari bubuk. Ini, kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin seorang pembudidaya tahap bayi asli dapat memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang di sekitar menelan ludah. Kekuatan Raja Iblis baru mereka tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dia terlalu menakutkan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 30 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh.
Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Sistem berbunyi. Senyum dingin melekat di wajah Suke saat dia melihat Raja Binatang yang sangat lemah pada saat ini. Suke menggelengkan kepalanya, transformasi bayi? Terlalu lemah. The Beast King mengamuk, monyet bodoh. Jika aku belum terluka, membunuhmu akan semudah membunuh seekor anjing. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku siapa yang menyebabkan luka pertamamu? Suke tersenyum ketika dia bertanya. Raja Binatang tidak memiliki kata-kata untuk menjawabnya. Suke tidak membuang waktu lagi saat dia tertawa, saya tahu Anda tidak puas dengan hasilnya, tetapi tidak apa-apa. Ketika saya akhirnya memberi Anda hadiah besar ini, Anda akan puas. Begitu kata-katanya mendarat, Suke mengangkat kedua telapak tangannya saat dia menyulap sepasang api mistis. Teratai hijau cair, api pembekuan tulang, pik. Suara aneh bergema di udara saat Suke bertepuk tangan, menyatukan kedua api satu sama lain. Pada saat yang sama, 10 jarinya bergerak dengan cara yang tidak menentu saat dia mengendalikan sepasang api. Apa itu? Kelopak mata Beast King berkedut saat dia merasa sangat tidak nyaman. Dari jarak sedekat itu, dia bisa merasakan intensitas penuh dari kedua nyala api. Yang satu sangat panas dan yang lainnya sangat dingin. Merasakan kedua sensasi ini secara bersamaan membuat seseorang merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Pada saat yang sama, ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik itu, Beast King sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia merasa bahwa jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia masih melayang di udara, mencoba mundur selangkah, menjauh dari sepasang api mistis di tangan Suke. Setelah dia mundur beberapa langkah lagi, sepasang api di tangan Suke telah menyatu menjadi satu teratai api yang cemerlang. Wajah Beast King jatuh, saat dia berbalik ke arah ribuan binatang buasnya di bawah, mundur. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menyulap skill peningkatan kecepatannya dan berbalik untuk melarikan diri. Ketika Suke melihat ini, dia bingung. Brengsek! Kenapa kamu lari? Tidak apa-apa. Jika kamu memutuskan untuk melarikan diri sendirian, mengapa kamu meminta ribuan binatang buasmu untuk melarikan diri? Persetan, jika kalian semua melarikan diri, kepada siapa aku harus bertindak keras? Jangan lari. Poin pengalaman saya dan tindakan poin sulit. Petik 2. Suke memperhatikan saat Raja Binatang itu berbalik dan melarikan diri setelah begitu takut. Dia bahkan memerintahkan binatang untuk mundur juga. Tentu saja, Suke sangat tidak senang. Dia menantikan untuk mengubah binatang iblis itu menjadi poin pengalaman dan membantunya maju ke fondasi penuh dari tahap bayi asli. Perubahan rencana ini membuatnya frustrasi tanpa akhir. Setelah Raja Binatang meraung, semua binatang di bawah berbalik dan melarikan diri sekaligus, seperti gelombang pasang surut. Monyet, ketika aku sudah pulih sepenuhnya, aku akan datang dan melenyapkan seluruh rasmu. The Beast King mungkin menyadari bahwa melarikan diri begitu saja terlalu memalukan. Oleh karena itu, setelah melarikan diri agak jauh, dia berbalik dan berteriak dengan kejam dalam upaya untuk mendapatkan wajah kembali. Suke sangat marah ketika dia mendengar ini. Sialan, kau anak terbelakang. Kau menghancurkan rencana besarku. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Dia kemudian melangkah di atas lightning hastenya dan mengejar Beast King. Pada saat yang sama, dia melemparkan tangannya ke arahnya. Teratai api Buddha di tangannya meluncur ke arah Raja Binatang dan melalui udara. Melihat pemandangan seperti ini, Beast King membuka matanya lebar-lebar karena terkejut sebelum memutuskan untuk melarikan diri sekali lagi. Namun, semburan lotus bercahaya itu bersinar terang di matanya dan mencapainya bahkan sebelum dia menyadarinya. Ledakan! Seluruh langit menyala dalam nyala api sebelum riak gelombang kejut kedua mengalir di udara dan menghantam tepat ke dirinya. Teratai api Buddha meledak tepat di depan Raja Binatang dengan segala kemegahannya. Bahkan tubuh Raja Binatang yang sangat kuat hancur berkeping-keping dari efek ledakan dan menjadi tidak lebih dari kabut darah. Dapat dikatakan bahwa kombinasi dari kedua api, Buddha Flaming Lotus adalah pertunjukan kekuatan terkuat Suke yang pernah ada. Berada di tingkat 6 dari tahap bayi asli, bersama dengan 9 transformasi naga melonjak, kekuatan teratai yang berapi-api sangat menakutkan. Bahkan pembudidaya tahap transformasi bayi tingkat pertama tidak dapat membela diri terhadapnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan tangguh. Ding!
Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang pembudidaya tahap transformasi bayi. Hadiahnya adalah 1 juta poin pengalaman dan cincin penyimpanan. Ding! Karena ini adalah pertama kalinya tuan rumah membunuh seorang kultivator tahap transformasi bayi, sebuah tas misteri besar telah diberi hadiah. Apakah Anda ingin membukanya? Beberapa pemberitahuan terdengar di benak Suke. Pada saat yang sama, di bawah menara, manusia iblis menyaksikan kekuatan tak terbatas memancar bersama dengan langit yang dipenuhi api dan terkejut. Raja binatang itu sudah mati. Jadi, dia dibunuh oleh Raja Iblis kita begitu saja. Bahkan tubuhnya tidak tersisa. Dia benar-benar berubah menjadi abu. Semua orang bergumam pada diri mereka sendiri dengan sangat tidak percaya. Binatang iblis datang dengan sangat cepat dan pergi lebih cepat. Oleh karena itu, mereka tidak repot-repot mengejar mereka dan fokus pada pertarungan yang terjadi di udara saat hati mereka dipenuhi rasa takut. Sulinger pernah melihat Suke menyulap teratai api Buddha sekali sebelumnya. Tetapi dia menyadari bahwa kali ini, itu jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Itu sangat kuat sehingga bahkan seorang pembudidaya tahap transformasi bayi tidak berdaya melawannya dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, semua manusia iblis dipenuhi dengan rasa lega dan gembira. Karena orang yang memegang tongkat emas itu, orang yang melayang di udara, orang yang telah membunuh Raja tahap transformasi bayi, adalah Raja Iblis mereka. Seseorang yang mampu memimpin mereka dan menunjukkan kepada mereka masa depan yang cerah dan gemilang. Raja Iblis Dukun, Raja Iblis Dukun, seorang manusia iblis muda dipenuhi dengan motivasi dan kekaguman saat dia berteriak. Semua orang di sekitar berhenti sebelum mereka menyatukan suara mereka dan bersorak. Oleh karena itu, di bawah menara yang bobrok dan rusak di dalam kota iblis ini, sorakan dari Raja Iblis Dukun terdengar dan bergema di seluruh kota. Suke masih melayang di udara saat bibirnya berkedut saat dia menonton. Keesokan harinya, Suke, bersama dengan Sulinger dan yang lainnya kembali ke benteng suku setan langit. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah Raja Iblis, kota iblis tidak dapat dihuni. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia kembali ke wilayah suku. Selanjutnya, suku setan langit telah mengubah nama mereka menjadi suku Raja Iblis. Ini menyebabkan anggota suku setan langit menjadi gembira. Selain itu, Suke telah membawa kembali meriam bertenaga dewa untuk mereka. Kisah-kisah yang menceritakan kepahlawanan Suke telah menyebar kemana-mana. Seluruh anggota suku yang tidak hadir bingung dengan cerita mereka. Ketika malam tiba, mereka mengadakan makan malam mewah dan mengundang setiap pemimpin dari masing-masing suku untuk merayakan di mana mereka bersukacita, sampai pagi hari berikutnya. Namun, Suke favorit orang banyak telah kembali ke kamarnya sendiri lebih awal untuk mengemasi barang bawaannya. Dia menuju ke kota kekaisaran. Rencananya setelah selesai dengan area uji Sky Incense Valley adalah untuk melewati tribulation-nya sebelum dengan cepat menuju Imperial City. Dia masih bertekad untuk membobol makam kekaisaran untuk mencuri Genesis Fire Herb. Dia kemudian akan masuk ke makam 4 negara lainnya untuk mencuri ramuan yang dibutuhkan untuk meramu obat yang diperlukan untuk menghidupkan kembali Xiao Rou. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan suku 1000 setan di mana serangkaian insiden terjadi, yang memaksanya untuk tetap tinggal. Akhirnya, dia bahkan menjadi Raja Iblis. Terjadinya begitu banyak insiden aneh yang menariknya ke dalam konflik ini meninggalkan senyum pahit di wajah Suke. Oleh karena itu, Suke memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi juga. Sejak dia meninggalkan desa Pansan, dia telah membuang banyak waktu. Dia menjadi jauh lebih kuat juga dan bahkan mendapatkan 1 truk penuh poin tindakan yang sulit. Menghidupkan kembali Xiao Rou, menghidupkan kembali orang mati, bukanlah hal yang sederhana dan hanya memikirkan untuk memasuki makam kekaisaran negara api sudah cukup untuk membuat kepalanya sakit. Namun, dia masih harus membobol makam kekaisaran 4 negara lainnya juga. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja terburu-buru tanpa perencanaan yang tepat, namun dia tidak boleh menundanya lebih lama lagi. Dengan kemampuannya saat ini, kemungkinan berhasil membobol makam kekaisaran sangat tipis tetapi mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Terutama karena dia berhasil mengolah God of Hell's Compulsion, dia bisa memperkuat tubuh fisiknya dan mengendalikan elemen. Memang, sudah waktunya baginya untuk pergi. Memikirkan pemikiran ini di kepalanya, Suke memanggil antarmuka sistem dan memeriksa statistiknya sendiri. Dia memang mendapatkan sejumlah besar poin tindakan sulit, setelah mengumpulkan lebih dari 5.000 poin. Dia dianggap agak kaya.
Dan poin pengalamannya adalah 3.800.000 per 4.800.000. Dia masih membutuhkan 1 juta poin untuk naik ke level 7. Perhatian Suke beralih ke paket misteri besar yang dia terima setelah membunuh seorang kultivator tahap transformasi bayi untuk pertama kalinya. Terakhir kali saya mendapatkan hadiah serupa adalah ketika saya membunuh pemimpin sekte roh jatuh. Itu adalah pertama kalinya saya membunuh seorang pembudidaya tahap bayi asli dan dengan demikian mendapatkan hadiahnya. Dari tas itu, saya menerima api dingin tulang. Sekarang setelah saya mendapatkan yang lain, saya bertanya-tanya apa isinya? Suke bergumam pelan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun sebelum dia membukanya, dia melihat paket lain, tas pertumbuhan besar. Dia juga pernah membuka tas seperti ini sebelumnya. Saat itulah dia menyeberang ke Foundation Building Stage. Namun, dia lupa tentang tas itu karena dia terlibat konflik dengan Sekte Roh Jatuh dan Sekte Surgawi. Oleh karena itu, dia memiliki kesempatan untuk membuka tas pertumbuhan besar 3 kali serta tas misteri besar. Keke, yang mana yang harus aku buka dulu? Oh, ayo buka kantong pertumbuhan besar dulu. Lagi pula, aku punya 3 peluang dengan itu. Suke mempertimbangkan sejenak sebelum menggunakan pikirannya untuk membuka kantong pertumbuhan besar di dalam pikirannya. Suara mendesing. Begitu dia melakukannya, beberapa sinar cahaya berputar di sekitarnya sebelum mengungkapkan isinya. Pada saat yang sama, notifikasi sistem berbunyi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena memperoleh emblem pelarian menengah. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena mendapatkan buku tentang Tai Chi. Emblem pelarian menengah memungkinkan pengguna untuk berteleportasi hingga 50 km dari lokasi saat ini. Panduan Tai Chi, metode pukulan kuno yang mengajarkan pengguna cara mengontrol kekuatannya dan kelembutan terselubung menjadi kekuatan. Memperoleh semua 10 manual akan menyelesaikan seluruh rangkaian. Suke berhenti karena terkejut. Tai Chi, metode meninju kuno? Persetan denganku. Bukankah ini dunia kultivasi? Apa gunanya mengetahui Tai Chi? Aku sudah dibodohi. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus hari ini. Bibir Suke melengkung saat dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Setidaknya dia menerima emblem pelarian menengah, yang memenuhi hatinya dengan lega. Emblem pelarian sebelumnya yang dia terima semuanya adalah level pemula, dan hanya memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan hingga 5 km dari posisinya saat ini. Sekarang telah meningkat 10 kali lipat, itu agak berguna. Lupakan saja. Sepertinya tas pertumbuhan besar ini tidak akan memberiku sesuatu yang fantastis. Biarkan aku mencoba tas misteri itu. Suke masih memiliki 2 peluang lagi untuk membuka kantong pertumbuhan besar tetapi dia mengalihkan perhatiannya ke paket lainnya. Kali sebelumnya dia membuka sesuatu seperti ini, dia telah memperoleh api mistis. Suke tidak akan pernah melupakan momen itu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia membunuh seorang pembudidaya bayi asli. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Sistem, buka tas misteri? Suke menarik napas dalam-dalam sebelum mengumumkan ke sistem. Siapa? Begitu tas dibuka, 3 sinar cahaya menyelimuti barang-barang di dalamnya saat notifikasi sistem terdengar. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena menerima peningkatan gratis di toko sistem. Kelas item tambahan telah ditambahkan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena mendapatkan buku 300 Tang Poems. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena memperoleh api mistik peringkat ke-6, api penghancur 8 limbah.